Halo guys, welcome back to this channel. Balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Jadi di video kali ini gue bakal nge-review Samsung Galaxy Note FE buat kalian pakai di tahun 2020 ini. Kira-kira HP ini tuh masih layak apa enggak buat kalian beli di tahun 2020 ini? Buat kalian penasaran sama jawabannya, langsung aja check this out. Oke, yang pertama kita bakal bahas dulu mengenai sektor desain dan juga build quality dari Samsung Galaxy Note FE ini. Untuk kesan desainnya sendiri, gue jujur aja cukup kagum dengan desain dari Samsung Galaxy Note FE ini. Karena jujur aja kesan desain dari HP ini tuh masih memiliki kesan yang premium banget buat kalian pakai di tahun 2020 ini. Di sini bagian belakang serta bagian depannya memiliki bentuk melengkung yang sukses bikin HP ini tuh kelihatan makin premium. Lalu kalau ngomongin soal Samsung Galaxy Note series, HP ini tentu aja memiliki S Pen yang secara fungsi hampir nggak pernah gue pakai sama sekali. Tapi kalau di tangan orang yang tepat, maka S Pen ini bisa jadi berguna banget karena HP ini tuh bisa digunain untuk kegiatan mencatat atau produktivitas atau sekedar untuk melakukan tanda tangan secara digital. Lalu untuk material bodinya sendiri, HP ini terbuat dari bahan dasar kaca pada bagian depan dan juga belakangnya, serta menggunakan frame aluminium yang bikin HP ini tuh punya build quality yang solid. Lalu untuk bahan material S Pen-nya sendiri ini tuh terbuat dari bahan dasar plastik, dan gua ngerasa kalau S Pen-nya ini tuh agak berasa sedikit ringkih dan juga gampang patah. Berlanjut ke bagian depannya, di sini meskipun layar dari HP ini tuh masih memiliki layar berasio 16:9, tapi kalau ngeliat HP ini tuh nggak berasa jadul sama sekali. Ini tentu aja berkat layar melengkung pada Samsung Galaxy Note FE ini, dan pada bagian bawah HP ini juga terdapat tombol home button yang juga berfungsi sebagai fingerprint, dan untuk kecepatan bukanya juga masih lumayan cepat. Lalu di bagian atas layar dari HP ini juga terdapat iris scanner, yang menurut gue ini tuh berguna banget kalau dipakai di masa pandemi kayak sekarang ini. Oh iya, ngomongin soal layarnya sendiri, HP ini tuh punya layar berukuran 5,7 inci dengan panel Super AMOLED dan juga resolusi Quad HD. Untuk kualitas layarnya sendiri, menurut gua Samsung Galaxy Note FE ini tuh nggak perlu lagi diraguin, karena untuk kualitas layarnya sendiri HP ini tuh memiliki ketajaman dan juga reproduksi warna yang bagus banget. Intinya untuk urusan layarnya, Samsung Galaxy Note FE ini masih bisa banget buat diandelin di tahun 2020 ini, dan bahkan menurut gue ini bisa banget buat disaingin dengan HP-HP mid-range ataupun flagship yang ada di pasaran saat ini. Oh iya, masih ngomongin soal tampilannya, HP ini juga menggunakan tampilan antarmuka One UI 1.0 yang memiliki basis Android Pie. Lalu untuk experience-nya sendiri, gue jujur aja selalu suka dengan experience dari One UI karena menurut gue animasinya tuh nggak ribet dan juga kelihatan simple. Lalu untuk dapur pacunya sendiri, HP ini tuh diperkuat oleh chipset Exynos 8890 dan dibekali juga dengan RAM 4GB serta memori internal 64GB yang bisa ditambah juga dengan microSD. Lalu untuk AnTuTu benchmark-nya, HP ini tuh berhasil mendapatkan skor 189.000 ya tentu aja masih cukup kuat buat dipakai di tahun 2020 ini. Di sini gue pakai buat sosmedan masih oke, dan kalau dipakai untuk gaming pun HP ini juga masih cukup oke. Di sini gue udah ngetes buat main game PUBG Mobile, dan HP ini tuh bisa dimainin di grafik smooth high sampai HD high. Lalu untuk gameplaynya sendiri, HP ini juga masih cukup enak buat ngelibas game PUBG Mobile ini, dimana nggak ada patah-patah yang terlalu berarti saat main game PUBG Mobile ini. Lalu untuk suhunya sendiri menurut gue juga masih cukup terjaga, dimana setelah dipakai untuk main game PUBG Mobile selama 10-15 menit, HP ini tuh cuma anget-anget aja tanpa adanya panas berlebih. Intinya untuk performa sehari-hari, Samsung Galaxy Note FE ini tuh masih oke banget, dan juga menurut gue masih cukup oke kalau dipakai untuk kebutuhan gaming. Berlanjut ke sektor kameranya, HP ini tuh dilengkapi dengan setup satu buah kamera belakang aja, dimana kameranya ini tuh memiliki resolusi 12MP f1.7 dan udah dilengkapi dengan OIS. Untuk hasil fotonya sendiri secara mengejutkan, menurut gua Samsung Galaxy Note FE ini masih punya hasil foto yang bagus untuk tahun 2020 ini. Di sini hasil fotonya tuh bagus dan juga detail, serta memiliki dynamic range yang juga masih cukup bagus. Lalu kalau dipakai untuk foto sebuah objek, HP ini juga memiliki natural bokeh yang cukup bagus, dan intinya Samsung Galaxy Note FE ini tuh masih bisa banget buat diandelin untuk fotografi di siang hari. Lalu masuk ke mode OLED, di sini baru mulai kelihatan kalau Samsung Galaxy Note FE ini mulai ketinggalan dengan HP-HP yang ada di zaman sekarang, dimana untuk hasil fotonya Samsung Galaxy Note FE ini tuh punya noise yang lumayan banyak. HP ini juga nggak dilengkapi dengan fitur night mode, sehingga hasil foto yang dihasilin dari Samsung Galaxy Note FE ini saat kondisi low light tuh agak sedikit gelap. Lanjut ke videografinya, HP ini juga bisa ngerekam hingga resolusi 1080p 60fps, dan yang gue salut HP ini tuh bisa ngasilin video footage yang stabil banget.
Lalu saat pindah ke resolusi 4K 30fps, di sini baru kelihatan kalau Samsung Galaxy Note FE ini tuh kewalahan dalam mengatur stabilisasinya. Intinya untuk rekaman 4K HP ini tuh kurang stabil, jadi gue lebih saranin kalian buat pakai resolusi 1080p 60fps aja, supaya hasilnya tuh bisa lebih stabil dan juga lebih smooth. Berlanjut ke kamera depannya, HP ini tuh memiliki kamera depan sebesar 5MP f1.7, dan untuk hasil fotonya HP ini tuh cukup bagus dan juga cukup detail. Tapi yang paling gue suka dari kamera depan sih Samsung Galaxy Note FE ini yaitu dynamic range-nya yang menurut gue tuh masih tetap terjaga. Lalu untuk videografinya sendiri, kamera depan dari Samsung Galaxy Note FE ini bisa ngerekam hingga resolusi 2K 30fps, dan untuk hasilnya langsung aja kalian bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy Note FE di resolusi 2K 30fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi itu adalah hasil foto dan juga video dari Samsung Galaxy Note FE. Dan untuk urusan kamera, nampaknya Samsung Galaxy Note FE ini tuh masih bisa banget buat diandelin untuk pemakaian di tahun 2020 ini. Berlanjut ke sektor audionya, HP ini tuh dilengkapi dengan setup mono speaker aja, yang dimana speakernya tuh terletak pada bagian bawah dari HP ini. Untuk kualitas audio dari Samsung Galaxy Note FE ini sebenarnya menurut gua juga udah cukup bagus, dimana HP ini bisa ngasihin suara yang cukup kenceng dan juga cukup jernih. Lalu yang paling gua suka di sektor audio dari Samsung Galaxy Note FE ini yaitu HP ini masih memiliki lubang earphone jack 3,5 mm, yang menurut gua ini tuh berguna banget buat kalian yang masih pakai earphone kabel. Lalu berlanjut ke sektor baterainya, HP ini tuh memiliki baterai berukuran 3200 mAh yang merupakan penurunan dari Samsung Galaxy Note 7 yang punya baterai 3500 mAh tapi punya isu meledak. Lalu untuk datanya sendiri, HP ini menurut gua juga cukup boros, dimana untuk pemakaian standar HP ini cuma memiliki SOT sekitar 3 jaman aja, dan perlu banget kita untuk ngecas HP ini tuh 2 kali selama sehari agar bisa dipakai 1 harian penuh. Lalu untuk chargernya sendiri, HP ini tuh dibekali dengan charger 15 watt aja yang bisa ngecas HP ini tuh dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam 50 menit. Lalu untuk fitur-fitur lainnya, HP ini juga memiliki fitur khas HP flagship, di mana HP ini tuh memiliki fitur wireless charging, NFC, dan juga IP rating 68 yang bikin HP ini lebih tahan terhadap air dan juga debu. Untuk harganya sendiri, HP ini tuh dalam kondisi second, HP ini dibanderol dengan harga 2,5 juta sampai 3 jutaan, dan itu semua tergantung dari kondisi HP-nya. Lalu untuk simpulannya, dengan harga tersebut HP ini menurut gua masih cukup worth it buat kalian beli, terutama buat kalian yang pengen coba-coba rasanya pakai Samsung Galaxy Note series. Kalian layak banget buat beli HP ini. Lalu di luar itu untuk performa, kamera, layar, dan juga desainnya, gue bisa bilang HP ini tuh masih cukup oke buat kalian pakai di tahun 2020 ini. Oke, jadi segitu dulu aja review dari Samsung Galaxy Note FE di tahun 2020 ini. Like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus maju. Oke, thank you for watching this video. Gua Bang Jo Review, dan seperti biasa, have a nice day.